Baik, mungkin apakah bisa dimulai Kak Naufal? Oke, boleh, Chef? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas Excel pada malam hari ini. Kelas Excel pada malam hari ini akan dipimpin oleh Kak Naufal. Kepada Kak Naufal dipersilakan. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menunggu. Terima kasih buat teman-teman juga, Mbak Sevi juga. Thank you ya buat teman-teman. Sorry sebelumnya em, di perjalanan pulang gitu. Hari ini buat teman-teman yang Jakarta, mungkin juga baru sampai rumah gitu karena hujan terus banget teman-teman dan banjir juga. Terus buat teman-teman juga, em, kita nanti sampai jam 21.30 ya, teman-teman karena sedikit telat mulainya, di kita juga sedikit telat akhirnya. Nanti kalau teman-teman capek, Mas besok saya kerja lebih pagi, kabari ya. Itu nanti saya coba akomodir juga. Oke, baik teman-teman, dibuka dulu file latihan 3. Nah, kira-kira file latihan 3 udah teman-teman download belum? Gitu. Udah teman-teman bahas belum sama saya? Belum ya? Dibuka dulu file latihan 3 aman? File latihan 3 dibuka dulu buat teman-teman. File latihan 3 ada kendala nggak buka file latihan 3-nya? Enggak ya? Baik, teman-teman. Nah, saya izin share dulu, teman-teman, buat file latihan 3. Aman. Baik. Saya izin share dulu. Oke, mungkin saya download dari Mbak Sevi ya, biar sama. File latihan 3. Oke. Nah, kurang lebih ini teman-teman. Ini file latihan 3 ya, yang bakal kita bahas. Nah, di sini teman-teman. Oke. Di sini teman-teman, kita bakal em, bahas dulu tentang string function. Ada yang masih ingat nggak string function? Atau teman-teman yang ada yang udah baca belum? Yang udah baca modulnya, string function ada rumus apa aja? Ada 3 rumus tuh. Ada left, terus apa lagi? Mid sama right. Mid sama rect ya, gitu. Nah, waktu kita bahas di minggu lalu ya, kita bahas di minggu lalu, gitu ya. Itu VLOOKUP apa lookup. Kalau misalkan ternyata Mas, saya waktu VLOOKUP lookup ngikut, nanti boleh tonton recordingnya, gitu. Minggu lalu ya, Kamis Jumat minggu lalu, gitu. Nah, saya juga setting function dulu, baru VLOOKUP, HLOOKUP. Nah, teman-teman, nah kalau yang left ini dia mengambil karakter dari kiri, dia mengambil karakter dari tengah, mengambil karakter dari kanan. Nah, ada yang masih ingat nggak definisi dari karakter? Ada yang masih ingat definisi dari karakter? Apa? Definisi? Yap. Nah, jumlah huruf, bukan jumlah huruf aja. Nah, karakter itu setiap inputan. Nah, kalau buat teman-teman yang lupa, lihat ya. Nih, apa sih itu karakter? Karakter itu ini teman-teman. Semua inputan ini, sorry. Saya reload dulu. Semua inputan ini adalah karakter teman-teman. Nih, ini karakter ya. Nih, jadi karakter bisa angka, bisa simbol, bisa strip teman-teman. Ini karakter, gitu. Nah, Mas, apakah spasi karakter? Spasi karakter, gampangnya yang bisa diinput. Angka-angka ini karakter. Tapi kalau backspace, enter itu bukan karakter, itu tombol bantu. Sampai sini clear? Nanti saya bakal jelasin ulang ya. Biarpun kita pada bahas string function, ya atau di modul itu ada, ya. Saya bakal jelasin ulang juga tentang string function nanti, secara detail. Oke, sampai sini aman definisi dari karakter? Jadi kayaknya Sama aman ya. Aman, Nah, aman, baik, aman Kak. pas ya. Lanjut ya. Nih, misal teman-teman yang kerja di logistik deh, atau yang pernah kerja yang lagi kerja di logistik itu. Pengalaman saya, waktu 3 bulan di logistik, gitu ya. Itu teman-teman begini. Misalkan kita punya kode resi. Nah, kode resi itu bisa kode resi pengiriman. Yang teman-teman tahu kan misalnya, Mas,
kalau pengiriman itu ada kode resinya gitu. Misalkan kalau JNT, JNX, bla 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 bla. Nah, ada juga kode resi itu resi gudang, teman-teman. Ada juga buat kendaraannya. Jadi kendaraannya misalkan gini ya. Misalkan kendaraannya ya kode resi barang juga bisa. Nah, kode resi barangnya juga bisa. Nah, jadi resi resi itu bisa macam-macam ya. Bisa resi gudang, kayak gini. Ada resi gudang, ada resi apapun gitu. Nah, jadi dia bisa misalkan ya, misalkan 1101 BGR. Ya, dulu waktu di logistik buat pabrik Citerep gitu ya. Kalau teman-teman tinggal di Jabodetabek itu ya Citerep itu pabrik juga ya, banyak pabrik sama kayak Cikarang dan Karawang. Nah, biasanya yang dari pabrik-pabrik Citerep atau logistik-logistik yang di Citerep pasti tengahnya BGR. Entah BGR bla bla bla, entah BGR bla bla bla. Nah, biasanya truknya itu dipilok tuh di belakangnya. Entah itu truknya, entah itu mobil boxnya, atau yang mobil apa ya? Saya lupa nama mobilnya yang ada pendinginnya, ya kontainer yang ada pendinginnya saya lupa gitu. Nah itu juga sama tuh dia dipilok. Nah itu bisa kodenya misalkan dari PT Tridaya Logistik. Nah terus nanti dipilok tuh kode kode dari truknya. Nah ini teman-teman biasanya saya gunakan itu juga misalkan buat absensi atau buat kayak oh truk yang ini udah masuk ke pol atau udah masuk ke parkiran gitu. Nah jadi juga tahu oh yang truk ini misalkan yang 101 BGR 10P ini dia dari gudang di Bogor gitu. Dia sekarang lagi menuju ke Pekalongan atau misalkan ke Purwokerto gitu. Nah, jadi kurang lebih kita bakal gunain itu juga ya sekarang di string function ini. Tapi beda di string function ini kita bukan buat nge-tracking nomor resinya gitu. Tapi kita anggaplah anggaplah kita pengen ngambil 101 BGR dan 10P. Kita ingin ngambil tiap tiga penggalan kata. Nah, misalkan di perusahaan ini yang kita anggap ini perusahaan fiktif ini ya, ini punya ketentuan masing-masing. Misalkan kalau di tengah itu adalah gudangnya, misalkan asal BGR, misalkan gudangnya Bogor, 101 itu misalkan jumlah unitnya, 10P itu misalkan tipenya. Ya, kalau 10P misalkan tipenya yang kontainernya yang sedang atau mobil box tipenya. Jadi kurang lebih gitu ya, contoh aja ya. Nah, misalkan tiap kode itu ada artinya. Nah, di 101 ini. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil 101 ini, kalau pakai string function seperti ini, kira-kira kita pakai rumus apa? Pakai rumus apa? Kira-kira teman-teman pakai rumus apa? Kalau buat ngambil 101 dari betul, tergantung kebutuhan listrik. Apa? Left ya? Pakai left ya. Jadi sama dengan left, teman-teman. Teksnya ini, oke, di sini ada numcas, teman-teman. Ini ada numcas gitu. Nah, tapi buat teman-teman, ini pemakaian secara gampangnya ya. Mungkin teman-teman yang pernah kerja di logistik, Mas, kok gampang banget? Ya, ini mah contoh contoh awal atau contoh dasarnya dulu ya. Ya, contoh yang kemarin sudah saya kasih advance-nya yang kita pakai gabungin dengan VLOOKUP gitu ya. Nah, di sini teman-teman numcas, nah ini. Nah, di numcas ini teman-teman ya, di numcas ini ya, di numcas ini teman-teman ya, di numcas ini teman-teman ya. Ini kan kita punya 101 strip BGR strip 10P. Nah, numcas ini artinya apa sih? Nah, numcas ini artinya adalah banyaknya karakter. Banyaknya karakter yang diambil. Nah, banyaknya karakter yang diambil ya. Karena dia left, makanya banyaknya karakter yang diambil dari kiri, teman-teman. Dari kiri. Oke, banyaknya karakter yang diambil dari kiri. Oke, sampai sini aman nggak, teman-teman? Sampai sini aman? Berarti numcasnya berapa? Kita pengen ngambil 101. Kira-kira numcasnya berapa? Tiga. Tiga. Tiga ya? Tiga. Jadi kita isi numcasnya tiga. Oke, klik enter, hasilnya kurang lebih gini. Aman sampai sini? Coba dikerjain dulu. Saya kasih waktu kurang lebih 30 detik buat teman-teman kerjain. Dicoba praktekkan dulu. Yang buat live ini. Oke. Aman? Sudah coba semua?
Aman ya? Baik, 10P. 10P kita pakai rumus apa? Yang 10P ini kita pakai rumus apa, teman-teman? Right. Right? Oke, sama dengan right. Sama ya? Ya, buat teman-teman yang ikut dari awal gitu ya, dari minggu lalu kah gitu ya, atau bahkan dari batch-batch sebelumnya yang ngulang gitu. Nah, teman-teman udah tahu, saya ngajarnya bisa pakai baca panduan ya. Nah, ini teksnya ini ya G4 ya. Baris G kolom G baris keempat, terus numcasnya berapa? Numcasnya berapa? 3. Ya. 3. Numcasnya 3. Banyaknya karakter yang diambil ada 3. Oke, lanjut ya. Yang mid. Yang mid yuk. Di sini yang mid ada startnum dan ada numcas. Ada startnum dan ada numcas, teman-teman. Oke, sekarang saya jelasin ulang lagi. Startnum itu apa sih, Mas? Numcas itu apa sih, Mas? Gitu. Ntar saya kasih ini ya. Saya save. Penjelasan ini bakal saya save. Ya, buat mid ini, teman-teman. Ya, di sini teman-teman. Ya, di sini teman-teman. Nah, jadi di sini ada numcas, ada juga startnum. Nah, startnum ini gini teman-teman. Startnum ini ya, startnum ini ya apa sih Mas? Oke, kita punya 101 strip BGR strip 10P. Kita punya 101 strip BGR strip 10P. Nah, misalkan kita pengen ngambil BGR. Kita ingin ngambil BGR. Nah, kita ingin ngambil BGR. BGR ini teman-teman ya. Ya, kita hitung dari startnum dulu. Startnum ini saya kasih warna biru dulu. Pembedanya warna biru. Nah, dia ngitungnya gini, lihat ya. Ini karakter pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena huruf B itu karakter kelima dari kiri, yang bakal jadi titik start, itu adalah startnumnya teman-teman. Gitu. Oke, sampai sini bingung nggak kira-kira? Jadi startnumnya kita isi 5. Jadi startnumnya kita isi 5. Oke, ada yang kendala nggak? Ada yang masih bingung nggak startnumnya? Gimana buat teman-teman yang lain? Aman, aman Kak, aman. Aman ya? Baik, kalau aman kita lanjut ya. Sekarang ada namanya numcas. Numcas itu artinya apa tadi? Banyaknya karakter yang diambil. Betul, banyaknya karakter yang diambil. Nah, karena konteksnya dia startnya dari B, berarti dia 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 karakter yang diambil. B, G, R. Jadi banyaknya karakter yang diambil adalah 3. Jadi isinya titik koma 5, titik koma 3. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ini saya coba save dulu. Oretan tentang string function. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan dulu? Aman? Aman. Clear nggak kira-kira? Aman ya? Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Misalkan, saya punya rumus seperti ini. Jangan 101 lagi deh. Misalkan, nah, kita ingin ngambil CGK-nya aja deh. Gitu. Nah, CGK, misalnya kita ingin ngambil CGK. Nah, gimana cara kita ngambil CGK? Pakai rumus apa dan gimana? Pakai rumus Mid. apa? Mid. Mid. Oke, teksnya ini berapa? Startnumnya? 4. Keempat. 3, 3 Bang. 3 apa 4? 4. Strip itu dihitung nggak kira-kira? Dihitung. Hitung ya. Ya. Jadi 4 ya. 4. It's okay. Yang jawab 3 nggak apa-apa. Gitu. Jadi udah tahu ya stripnya gitu. CGK berapa? Berapa numcas? 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Kalau ditanya Mas, kapan kita pakai mid? Kita pakai mid ketika kita tidak menyentuh ujung paling kanan dan kita tidak menyentuh ujung paling kiri. Jadi segini nih. Dari 0 sini sampai 0 sini itu pakainya mid. Contoh, saya ingin ambil angka 10-nya dari 10P, pakainya mid. Saya ingin ambil angka 01 dari 101, pakainya mid. Kalau dia nyentuh ujung kiri, misalkan 101, baru saya pakainya left. Kalau dia nyentuh ujung paling kanan, P misalkan, baru itu pakainya right.
Oke, sampai sini clear? Clear. Clear ya? Nah, penggunaan string function untuk apa sih Mas? Biasanya untuk mengambil karakter. Ya, dia biasanya digabungkan dengan VLOOKUP lookup. Nanti teman-teman bisa lihat pertemuan minggu lalu atau batch lalu gitu ya. Saya sih lihat di batch lalu yang udah lengkap teman-teman gitu. Nah, nanti kalau enggak saya kasih eh, pertemuan tambahan buat teman-teman kita ngulangin lagi yang VLOOKUP lookup gitu. Nah, itu kita menggunakan string function teman-teman di situ. Jadi string function jarang digunakan sendirian. Ya, bisa pakai VLOOKUP lookup atau index and match. Nah, tapi paling sering paling sering itu VLOOKUP gitu. Tapi bisa digunakan sendirian tapi jarang. Kalau konteksnya di kerjaan saya dulu ya, gitu. Sebagai bisnis analis itu jarang teman-teman. Mm-mm. Oke, aman sampai sini? Aman, Kak. Clear ya? Oke, baik. Sekarang teman-teman, kita ke soal 1. Tugas 3 soal 1. Nah, kira-kira saya bakal jelasin sini. 3 kode paling kiri itu mewakili nomor produk. Yang tengah mewakili mereknya. Sriwijaya itu mereknya. Yang paling kanan, 3 paling kanan itu adalah fine produk. Nah, biasanya pertanyaannya seperti ini. Mas, misal yang tengahnya itu Sriwijaya. Ya. Kita kan bakal di-share gini nih. Bakal kita share gini kan, rumusnya biar cepet. Nah, gimana Mas caranya kalau yang nomor 2-nya itu bukan Sriwijaya? Anggaplah Garuda gitu. Kan beda jumlah karakternya. Oke, saya kasih jawabannya sekarang. Nah, yang pertama, jika dia dalam satu perusahaan atau dalam satu industri tertentu, contoh industri penerbangan, ya jarang banget setahu saya, ya kode penerbangan, resi penerbangan itu ya, kode itu resi ya sebenarnya, resi penerbangan itu, ya jarang kode penerbangan itu setahu saya sama semua. Misalkan Garuda 101 ya atau Garuda 727 ya itu misalkan GRD 727. Nah, jadi kode penerbangan pun ada karakternya gitu. Terus atau misalkan nomor induk KTP kita. Ya, saya misalkan 16 digit, pasti Mas Agung juga 16 digit. Nah, sama. Ya, kalau dia dalam satu perusahaan, ya umumnya pasti sama. Sriwijaya juga, nggak mungkin beda. Ya, karena konteksnya misalkan kita kerja di logistik Sriwijaya Air gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang kedua, misalkan Mas, andai kata berbeda. Ya, oke, case-nya berbeda. Ya, teman-teman itu harus input ulang. Gampangnya input satu-satu, pakai rumusnya. Itu aja ya, itu jawabannya. Kalau misalkan yang satu Sriwijaya, satunya Garuda, misalkan satunya Citylink, atau misalkan AirAsia, atau Lion Parcel gitu. Nah, jadi di inputnya satu-satu. Itu ya jawabannya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Jadi 3 dari kiri kode nomor produk, tengah merek, kanan adalah varian produk. Nah, kira-kira yang nomor produk gimana? Kita pakai rumus apa buat nomor produk? Left, Kak. Left. Hmm, Left. left. Lanjut. Habis itu Record teksnya ini berapa numcasnya? 3. 3. Numcasnya 3 ya? 3. Numcasnya 3. Oke. Yang varian produk gimana? Right. 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 Oke, right. Right. Teksnya ini berapa numcasnya? 3. 3. Oke, yang merek gimana? Mid. Mid. 3. 5. 5. 5,9. 9. Oke. Nah, ini tinggal diklik 2 kali di ujung kanan. Ini namanya autofill ya, buat teman-teman yang baru ikut Zoom, atau teman-teman yang minggu kemarin nggak ikut, atau teman-teman yang eh, baru ngulang lagi batch-nya, teman-teman boleh lihat ini ya. Ini bisa diseret, bisa diklik 2 kali seperti ini. Ini namanya autofill ya. Otak kubus kecilnya autofill. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman yang lain? Atau ada yang bingung nggak? Kira-kira. Saya kasih waktu buat teman-teman 1 menit buat teman praktikan seperti saya ini. Ada nggak kira-kira yang bingung? Ada yang bingung nggak kira-kira? Kak, bisa diulang Kak yang otomatis ke bawah? Kenapa? Bisa diulang Kakak yang tadi otomatis langsung terisi ke bawah?
Oke, baik, saya ulang ya. Jadi teman-teman, ya, ini namanya fiturnya autofill. Buat mempercepat ya, kalau misalkan yang atas dengan yang bawah, bawah, dan seterusnya sama caranya, tinggal klik kotak yang kubus 2 kali ini. Mas, di saya ada tuh Excel yang dia nggak bisa diklik kotak 2 kali. Bisa diseret doang. Oke, diseret. Ya, boleh seret, boleh diklik 2 kali kotak kubus kecil sebelah kanan nih. Oke, sampai sini aman? Clear? Dari mbaknya gimana? Aman, Kak. Kak, aku mau tanya. Iya, Halo, gimana? Kak. Iya, Kak, gimana? aku mau nanya yang untuk merek tadi kan dicari yang tengah. Nah, itu dihitungnya dari sebelah mana sih, Kak? Dari stripnya kah? Untuk cari merek. Boleh Iya, diulang, Kak? jadi Iya. begini, saya ambil contoh yang BGR ini ya, Mbak. Kelihatan nggak? Heeh. Nah, Iya. Statum ini saya jelaskan pakai warna merah. Nah, yang kita pengen ambil BGR. BGR ini targetnya saya kasih pakai warna ungu. Jadi BGR ini saya kasih pakai warna ungu gitu. Statum pakai warna biru, sedangkan Numcas pakai warna merah. Oke, kita ngitung dulu Statumnya dulu deh. Nah, Statum ini ada titik start. Nah, titik start kan kita mau ngambil BGR. Titik startnya berarti karakternya B kan? Oke, B itu terletak di koordinat mana sebagai titik start? Oke, nah kita hitung tuh, ya 1, 2, 3, 4, 5, stripnya dihitung ya. Jadi B itu di karakter kelima ternyata. Oke, berarti kita tandain nih startnya 5, karena B itu di karakter kelima. Oke, sampai sini clear Mbak, angka 5-nya? Oke, oke. Aman, Kak. Jadi dihitung dari awal dulu baru ketemu yang di tengahnya itu ya, Kak ya? Pokoknya yang kalau angkanya itu ada yang di depan yang 101 itu ada 4, jadi kita strip itu tetap dihitung sampai ketemu yang no, angka yang kita buat cari gitu ya, Kak. Hmm, Oke, aman. Terima kasih, Kak. oke, aman ya. Nah, kalau di mencasnya yang merah ini ya, 1, 2, 3, B, G, R. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Jadi statum itu dari start. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Saya izin sambil minum air putih ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sudah 1 menit kurang lebih buat teman-teman praktek. Aman? Aman ya, teman-teman? Baik, lanjut Aman. ke yang rumus ini ya. Soal 2. Buka dulu soal 2. Saya kasih tahu soalnya ini cukup yang paling challenging sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman kan biasanya kalau di TikTok gitu ya, TikTok atau IG orang-orang tuh familiar dengan VLOOKUP, VLOOKUP-nya paling susah. Tapi teman-teman gimana kemarin yang pernah belajar VLOOKUP bersama saya, sama VLOOKUP gimana? Clear atau enggak? Gampang atau enggak? Yang ngikut dari awal deh, minggu kemarin kalau nggak salah. Kita bahas VLOOKUP awal. Gimana? Biar aman. Clear nggak? Clear ya, aman ya? Gitu. Aman, Nanti pun saya bakal Kak. kasih pertemuan Aman. tambahan gitu. Nah, sebenarnya kita udah kalau udah tahu Excel cara baca datanya kita bakal enak gitu. Sama di rumus ini. Rumus ini sebenarnya nggak tahu ya. Rumus ini orang jarang banget populerin, tapi justru ini yang paling susah menurut saya. Salah satu yang paling susah. Ya, nanti saya bakal kasih multi if teman-teman di minggu depan. Gitu, di minggu depan ini saya bakal multi if teman-teman karena Jumat Kak Hesti ya atau Kak Amanda saya lupa. Nah, saya bakal kasih multi if teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya di sini kita bakalan bicara tentang namanya rumus if. Ya, rumus if itu sebenarnya namanya logical function. Kalau teman-teman buka modul catatan saya, ebook saya, itu namanya logical function. Itu teman-teman boleh print ya, modulnya namanya logical function. Nah, logical function ini teman-teman pakainya if. Nah, if di sini, ya, ini teman-teman dengarkan ya sambil ingat, ya. If ini digunakan jika kita ingin, ya, mengeluarkan output, ya, mengeluarkan output dengan kriteria tertentu. Saya ulangi lagi. If ini digunakan jika kita ingin mengeluarkan output dengan kriteria tertentu. Contohnya gimana tuh Mas? Oke, contohnya saya langsung ke soal. Misal, saya HR nih di sini ya, atau saya di bagian Departemen Sumber Daya Manusia gitu, Biro SDM misalkan di kementerian gitu, atau misalkan di pemerintahan. Nah, di sini ya di saya ya kementerian saya instansi saya itu kalau usia kerjanya lebih dari 5 tahun gajinya 4 juta ya.
Selain itu, berarti kan kurangan, ya, itu 3,5 juta. Nah, saya ingin mengeluarkan output 4 juta, saya ingin mengeluarkan output 4 juta kalau dia usia kerjanya udah lebih dari 5 tahun. Atau contohnya misalnya udah golongan 3 gitu, misalnya udah golongan 3A gitu. Baru saya keluarin gajinya 4 juta. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi if itu digunakan jika kita ingin mengeluarkan output dengan kriteria tertentu. Oke, sampai sini kira-kira clear nggak teman-teman yang lain? Clear buat fungsinya output if ini? Jadi kalau teman-teman ingin mengeluarkan output dengan kriteria tertentu pakainya if ya. Itu biasanya kayak buat contoh teman-teman lagi CPNS deh misalkan. Itu kan ada SKD. Nah, itu bisa pakai if. Kalau dia TKP TU-nya nggak nyampe passing grade dia nggak lolos. Nah, itu kan ada tuh. Ya, itu pakainya if. Clear ya? Nah, kita lanjut teman-teman. Sebelum ke situ ya, saya mau kasih teman-teman tanda. Sekalian kita bahas sedikit psikotes di dia, gitu ya. Saya mau kasih teman-teman review dulu pas kita waktu SMA, gitu. Atau pas kita waktu SMP di kelas 8. Kalau saya kurikulum 2006, itu kelas 8, gitu. Ya, cuman nggak tahu sekarang berapa ya. Oke, di sini teman-teman ya, kita kenal dulu dengan namanya operator perbandingan. Operator perbandingan. Operator perbandingan. Nah, operator perbandingan gitu. Mas, kenapa sih kita harus belajar ini? Nanti saya bakal kasih tahu. Intinya saya bakal jelasin dan saya bakal kasih tahu alasannya nanti ya. Kenapa kita harus belajar ini tadinya gitu. Nah, operator perbandingan ini kalau teman-teman cek di sekolah itu namanya pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan atau operator perbandingan ada apa sih tandanya? Pertama, tandanya kalau ke kanan, kalau ke kanan lebih besar. Lebih besar, lebih besar sama dengan ini di dalam Excelnya begini kalau ditulisnya. Saya kurungin ya cara nulis di Excelnya. Lebih kecil sama dengan. Ya, saya bakal jelasin, Mas. Ya, saya udah ngerti yang ini. Oke, tapi saya tetap bakal jelasin yang, Mas, bedanya kalau nggak ada sama dengan ada sama dengan tuh apa sih? Oke, saya bakal jelasin dulu. Misal, saya bilang, ya, kotak lebih besar dari 5. Itu berbeda dengan kotak lebih besar sama dengan 5. Itu berbeda. Maksudnya begini, teman-teman. Kotak lebih besar dari 5. Kotak itu apa sih, Mas? Kotak itu sesuatu. Ya, permisalan aja. Teman-teman bilang, Mas, kotak boleh nggak? Saya bilang kotak itu bakso. Boleh. Dimsum boleh. Usia kerja boleh. Gitu. Bebas ya. Jadi kotak itu sesuatu ya. Sesuatu lebih besar dari 5. Nah, berarti sesuatu itu bisa aja 6, 7, 8, dan seterusnya. Boleh nggak 5? Nggak boleh. Karena harus lebih besar. Tapi kalau 5,0001, lebihnya cuma 0,001, boleh nggak? Boleh. Yang penting dia kalau di garis bilangan, lihat di garis bilangan, karena di minggu depan saya bakal jelasin ini lagi tentang if berjenjang ya. Nah, di garis bilangan dia tuh lebih besar dari 5. Tapi 5-nya nggak termasuk ya. Oke, sampai sini clear? Arti lebih besar dari 5 tuh gimana? Jadi 5-nya nggak termasuk ya. Harus lebih besar. Biarpun lebih besar cuma 0,001. Gitu. Aman? Ya, ini saya jelasin nanti Kak Agung. Aman ya? Clear ya? Nah, oke. Clear ya? Oke, sekarang saya tanya ke teman-teman. Sambil jawab pertanyaan Mas Agung. Nah, misal, ya, usia kerja lebih dari 5 tahun. Kalau dia pas banget 5 tahun, dia 4 juta atau 3,5 juta menurut teman-teman. Dia pas banget 5 tahun. Kira-kira gimana menurut soal ini? Sembari kita jawab pertanyaan dari Mas Agung. Gitu. Yang kalau usia 5 tahun pas gimana? Teman boleh bantu. 3,5 juta. Betul. 3,5 juta. Ya, karena nggak lebih dari 5. Oke, aman buat Mas Agung, buat teman-teman yang lain gimana? Clear ya? Udah paham? Clear ya? Nah, makanya saya bilang kita harus belajar ini dulu, gitu ya. Karena Excel itu cuma tools, lagi-lagi pengetahuan kita tentang matematika dasar, atau pengetahuan kita tentang kerjaan kita, kalau kita di finance, di SDM, itu yang bakal membantu kita menguasai Excel. Gitu ya. Nah, clear ya? Baik, thank you. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau kotak lebih besar sama dengan 5, artinya apa? Artinya begini. Ya, artinya 5-nya ngikut teman-teman. 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya, karena dia kalau di garis bilangan, lihat ya, ini selalu perhatikan garis bilangan, terus bakal kasih coretannya, biar teman-teman minggu depan masih ingat juga. Gitu. Kita bakal bahas yang lebih advance. Nah, kurang lebih begini teman-teman. Ini 5. Ya, 5-nya ngikut. Maksudnya gini, kalau misalkan gini ya kata teh. Ini kalau misalkan gajinya, kalau misalkan usia kerjanya lebih besar dari 5, oke, itu kata teh. Kalau yang di bawah, kata gini, kalau dia usia kerjanya 5 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, termasuk 5 tahun ya. Nah, kurang lebih gitu.
Jadi beda sama dengan tidak sama dengan adalah angkanya ngikut kalau sama dengan. Gitu. Oke, sampai sini clear? Bedainnya dulu. Sebelum saya kata ke operator lawannya, lawan operatornya. Aman nggak kira-kira teman-teman? Sampai sini perbedaannya. Aman, Kak. Aman ya? Kalau saya kecepatan bilang ya, jangan ragu ya. Ya teman-teman jangan ragu di chat, di DM gitu ya. Kemarin misalkan ke mahasiswa pun saya juga bakal bilang jangan ragu ya. Nah, lanjut ya. Lawan operatornya itu gimana, Mas? Oke, lawan operatornya pun gini, teman-teman. Ya, misal saya punya tanda lebih besar. Ini buat psikotes juga ya. Ini kalau misalnya kita figural, teman-teman belajar figural, nah, sama nih, mirip cara thinkingnya atau berpikirnya. Lebih besar. Lawan operatornya kira-kira apa menurut teman-teman? Lawan tandanya deh, gampangnya. Lawan tandanya apa? Kita punya lebih besar, lebih kecil, Lebih kecil, lebih kecil. lebih kecil. Oke, lebih kecil, lebih kecil. Oke. Nah, baik. Secara harfiah gitu ya. Secara harfiah, teman-teman, secara logikal kita biasa sehari-hari itu benar. Tapi teman-teman, dalam konteks skolastik gitu, dalam konteks berpikir lebih gitu atau tentang logical thinking gitu, teman-teman, ini sebenarnya kurang tepat. Ya, kalau kita punya tanda lebih besar, kita bukan lebih kecil. Lebih besar, lebih kecil. Ini nggak pakai sama dengan, lawannya pakai sama dengan. Jadi lawan operator atau lawan tanda lebih besar adalah lebih kecil sama dengan. Oke, sampai sini clear? Jadi diperhatikan tiap detailnya. Itu juga bakal berguna teman-teman kalau teman-teman ikut TPA Bappenas, BUMN, atau teman-teman ikut SKD CPNS. Oke, clear ya? Selalu lihat lebih detail tentang gambarnya atau tandanya. Clear ya? Oke, sekarang. Kalau saya punya tandanya, misalkan tanda saya lebih besar sama dengan. Berarti lawan operatornya apa? Lebih besar sama dengan. Lebih besar. Lebih besar sama dengan. Coba lihat dulu. Kecil. Lawan operator apa? Kecil. Lebih Kecil sama kecil ya. dengan, Kak. Lebih kecil sama dengan apa lebih kecil aja? Lebih kecil aja. Lebih kecil aja ya. Jadi lebih besar lawannya lebih kecil. Ini nggak pakai sama dengan, lawannya pakai sama dengan. Gitu. Oke, lanjut lagi. Terus saya bakal jelasin, Mas, kenapa harus belajar ini sih? Gitu. Nah, nanti saya bakal jelasin. Nah, ini lebih kecil. Lawannya apa? Lebih besar Sama sama dengan. Lebih besar Ya, sama lebih dengan. besar Sama sama dengan. dengan. Lebih Sama kecil dengan. lawannya lebih besar. Ya, nggak pakai sama dengan, lawannya ada sama dengan. Gitu. Lanjut. Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Lawannya? Lebih Sama besar. besar. Lebih besar. Lebih besar aja. Betul. Oke, baik. Lebih besar aja ya. Baik, lebih besar aja. Nah, di sini teman-teman, kita kalau ada sama dengan Mas gimana? Ya lawannya nggak sama dengan. Simple as that, gitu ya. Segampang itu. Gitu. Nah, sekarang teman-teman, oke. Nah, kenapa sih Mas harus belajar itu? Kenapa Mas kita harus belajar itu? Ya, tujuannya begini teman-teman. Ketika kita pakai rumus if, ini ada namanya value if true, ada value if false. Value if true dan value if false ini nanti akan berlawanan. Value if false ini nanti dan value if true ini akan berlawanan, teman-teman. Makanya kita harus belajar. Contoh, lebih besar dari 5 isinya 4 juta. Berarti 3,5 juta itu tandanya gimana? Tandanya seperti apa? Kalau lebih besar dari 5 itu 4 juta, berarti kalau misalkan 3,5 juta itu tandanya gimana? Tanda untuk menggambarkan 3,5 juta itu lebih kecil sama dengan. sama Betul. Nah, oleh karena itu tadi teman-teman, makanya pas jawab pertanyaan Mas Agung, ya, kan lebih kecil sama dengan 5. Berarti kan 5, 4, 3, 2, 1 kan? 5 termasuk. Nah, makanya jawabannya adalah 3,5 juta. Karena tandanya lebih kecil sama dengan. Oke, sampai sini clear ya? Kenapa kita harus belajar itu? Oke, lanjut. Sekarang, kita ada namanya logical test, ada value if true, ada value if false. Maksudnya apa sih, Mas? Oke, ini hanya dimiliki oleh rumus if atau oleh rumus eh, logical function. Nah, dari logical test dulu deh. Ini logical test. Kita punya rumus kayak kotak itu misalkan usia kerja, terus misalkan usia kerja lebih besar dari 5. Kita punya logical test gitu. Berarti kan kita punya A, B, C. Ya.
C berapa nih? C1, C2 ya. C2 lebih besar dari 5. Jadi kita isi dulu ya, usia kerjanya kan dari kan kita pengen isi gaji pokoknya si Noval kan. Nah, berarti kita logika atas ya usia kerja Noval lebih besar dari 5. Value if true-nya value if true-nya gimana? Kira-kira Kutip 4. value if true-nya berapa? 4 juta ya. Jadi 4. kan value if true jika benar. Jika benar kan berarti tandanya sama dengan logika tes. Jika benar, berarti kan tandanya sama dengan logika tes. Kan namanya value if true. Nilai jika benar. Nah, nilai jika benar berapa? 4 juta. Nah, ini yang kita isi teman-teman. Ini yang kita isi ke formula bar. Ini formula bar ya. Ini kita isi ke formula bar. 4 juta. Oke. Sampai sini clear? Ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira? Oke. Aman? Clear ya? Nah, terus sekarang lanjut lagi ya. Ini kalau misalkan lebih besar sama dengan 5, lawannya apa? Sorry, lebih besar dari 5 aja ya. Sorry. Karena kan lebih besar dari 5 tahun. Oke, lebih besar dari 5. Oke. Kalau lebih besar dari 5, lawannya apa berarti? Tandanya, teman-teman? Lebih kecil sama dengan Ya, lebih kecil sama dengan. Terus sama. Itu gajinya adalah 3,5 juta. Ya, 3,5 juta. Jadi kurang lebih di sini 3,5 juta. Oke, 3,5 juta di sini teman-teman. Ini di value IFAS. Oke, di sini 3,5 juta. Nah, buat teman-teman, ya sebenarnya kalau kita mengisinya angka, sebenarnya nggak usah pakai tanda petik dulu ya. Tanda petik itu kalau digunakan di non angka. Nanti saya bakal contohkan di grade, gitu ya. Nah, ini adalah tu 2, 3, 4, 5, 6. Tu 2, 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Teman-teman klik 2 kali, hasilnya kayak gini. Boleh dicoba dulu. Ini saya kasih clue-nya di sini. Oke, boleh dicoba dulu kurang lebih. Saya tunggu 2 menit buat teman-teman. Sambil teman-teman lihat layarnya, monitornya sambil dikerjakan. Oke, saya tunggu kurang lebih 2 menit. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Boleh juga sambil ya teman-teman yang lain kerjakan, mungkin ada 1-2 orang yang mau, Mas saya mau tanya dong. Itu juga boleh banget. Oke, aman? Saya kasih contoh coretan string function ya. Mas mau tanya, supaya digaji pokok jadi 4 juta gimana ya? Saya di setting di accounting bagian gaji pokok. Oke, Kak Ricci, kira-kira kendalanya apa? Kak Ricci, kira-kira kendalanya apa? Jadi kan udah dijumlahin tuh, ya kan? Terus diubah ke accounting nih, yang bagian gaji pokoknya. Tapi dia tetap nggak mau berubah tuh, tetap masih yang 400, nggak ada koma, titiknya gitu, nggak ada RP-nya juga. Nggak ada apa? Nggak RP-nya? ada. Padahal udah di Coba, setting ke accounting. mau stop share nggak, Mas? Oke, sebentar. Udah muncul belum? Oke, baru muncul, Mas. Nggak kayak gini nih. Ini kan udah di setting di accounting ya. Hmm, Tuh dia nggak berubah. Oke, begini. Baik, Oke, Saya petik stop itu. share ya. Kalau itu. itu. Gimana Mas Ahmad? Sorry, di Mas Ricci boleh di-share dulu biar saya Oh. bisa terangin ke teman-teman yang lain. Oke, baik. Sorry ya, ngerepotin. Gimana Mas Ahmad tadi mau open mic dulu mungkin? Enggak, kalau tadi kan yang Mas Nova bilang kan kalau misalkan angka itu nggak usah pakai tanda petik ya. Betul. Nah, itu yang pertama. Kalau Jadi, kan pakai yang itu huruf aja kan kalau untuk keterangan gitu. betul. Jadi gini, Iya. saya kasih dua catatan penting buat kita yang input data di Excel gitu. Nah, di minggu lalu gitu ya, saya udah jelasin tentang cara nginput
kalau di Excel itu angka dulu baru di RP-in, gitu, di accounting-in. Nah, kalau yang di inputannya sebagai rumus, ya gini. Kalau dia di rumus, di dalam rumus, kita mau outputnya angka. Di rumusnya itu kita nggak usah pakai tanda petik. Karena tanda petik itu akan terbaca sebagai teks. Ya, gampangnya teks ya, bukan huruf teks. Karena teks itu bisa jadi kayak saya membeli 12 ikan, itu kan teks. Ya, kan ada angkanya, tapi dia tertulis sebagai data teks. Ya, nah jadi ketika nanti ada inputan seperti ini, dihapus dulu petik duanya mas. Coba dihapus dulu petik duanya. Jadi kalau numerik kita nggak usah pakai petik dua. Karena petik dua itu buat data teks. Ya, kenapa Mas Ricci ketika ganti akunting itu nggak bisa RP-nya karena terbaca sebagai data teks. Coba enter dulu. Nah, kurang begitu. Coba Mas di autofill diklik 2 kali kotak pojok kecilnya. Nah, jadi kurang begitu. Oke, clear buat Mas Ricci dan teman-teman? Clear ya? Ya, Kak. Oke, terima kasih infonya. Sama-sama. Oke, teman-teman yang lain ada yang tanya dulu? Ini Saya kurang lebih izin udah 4 voucher menit. ya. Oke, sama-sama. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, sambil jawab. Oke, sebelum saya lanjut, Kak Ananda Prameswari. Oke, kapan pakai rumus lebih besar dan pakai rumus lebih besar sama dengan? Contoh begini. Bantu saya teman-teman. Saya bilang begini. Saya bilang, ya, misalkan gini. Jika usia anak lebih dari 5 tahun, itu masuk masa kanak-kanak, bukan bayi. Oke. Terus yang kedua kalimatnya, ya, yang kedua kalimatnya, oke, yang kedua kalimatnya, ya, jika usia anak-anak, ya, kalau kayak gini, usia anak-anak dari 5 tahun, oke. Usia anak-anak dari 5 tahun ke atas dia sudah masuk SD. Dia sudah masuk SD. Dia sudah bisa masuk SD. Nah, contoh aja ya. Nah, kira-kira kalau yang kalimat yang nomor 1, coba teman-teman lihat 5 tahun, lebih dari 5 tahun, terus yang nomor 2 dari 5 tahun ke atas. Nah, boleh nggak kira-kira dijelasin di komen, ya, atau diklik di komen, pakainya tandanya seperti apa? Ya, boleh langsung di replay di komen Zoom ya, biar kita bareng-bareng. Komen seperti aja, misalkan ini tandanya misalkan seperti ini gitu, contoh ya. Nah, coba boleh lebih besar. Oke, Kanisa lebih besar, besar lebih besar. Oke, oke, oke gitu ya. Oke, baik, baik betul. Jadi usia anak-anak dari 5 tahun ke atas kan dari 5 tahun, limanya ngikut. Jadi pakai lebih besar sama dengan ya. Kalau dia lebih dari 5, dia pakai lebih besar aja. Oke. Kak Ananda kira-kira udah kebayang maksudnya? Jadi kalau sama dengannya ada, kalau ada sama dengan limanya ngikut. Ini sebagai logika tes angkanya ngikut. Kalau ada sama dengannya. Nah, bahasanya bukan lebih besar dari 5, tapi dari 5 dan seterusnya atau dari 5 ke atas. Tapi kalau cuma gini artinya lebih dari 5. Oke. Sampai sini kebayang buat Kak Ananda, buat teman-teman yang jawab, thank you ya. Nah, nih Kak Freelance Indo ini yang kurang lebih seperti ini. Kurang lebih gini. Ya, aman? Kak Ananda aman ya? Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, Kak Ustaz juga jawab. Oke, aman ya? Sudah banyak saya berikan tanggal. Oke, nah sekarang di sini nih baru kita pakai gini. If ya sekarang kalau misalkan nilai X-nya lebih besar dari 75, maka lulus. Nah, lulus di sini teman-teman ya baru pakai petik 2 karena dia bukan numerik. Justru kalau nggak pakai petik 2 nggak bisa. Ya, di Excel 2013 saya yang lama sama di WPS 36 yang sekarang saya pakai itu nggak bisa. Ya, sekarang nggak tahu ya bisa atau nggak. Nah, jadi kurang lebih kayak gini teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Teman-teman yang lain gimana? Mas, saya mau nanya deh. Boleh? Ya, kalau di rumus formula Mas kan itu langsung kutip, langsung teks, tutup kutip, terus titik koma lagi ya. Nah, kalau saya nulisnya itu ada 2 kali if, itu gimana Mas? Nggak apa-apa kan ya? Tapi hasilnya sama sih Mas. Ada apa Mas? Gimana? 2 kali gimana? 2 kali if gitu. Jadi yang pertama itu if buka kurung, habis itu I2 titik lebih besar dari 75, titik koma, habis itu kan keterangan teks lulus tuh ditambah tanda kutip, terus titik koma Iya. lagi,
Habis itu if lagi Mas, buat masukin keterangan tidak lulus itu. Itu Oh, sama aja. misalkan begini. Begini nggak Mas kira-kira? Ya, kayak gitu. Ya bisa-bisa aja. Nggak masalah kok. Ini demotif ya. Ini bakal kita bahas. Sama aja asli. Gitu. Sorry. I2 ya. I2. Nah, sama aja hasilnya. Sama Iya. aja hasilnya. Tapi ini sebenarnya kan lebih apa ya? Lebih lebih complicated aja ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya mau terbiasa dengan multi if ya kayak gini. Gitu didefinisikan lagi. Tapi sebenarnya seperti tadi saya bilang, kalau dia cuma dua option atau dua yang mau kita outputin, itu nanti kita cuman isi output value if false-nya aja. Jadi value if false yang warna merah ini yang saya warnain ungu, saya kotakin ungu, sorry, ini nggak usah dideklarasikan. Karena kita udah mendeklarasikannya di sini, gitu. Tapi buat multi if, iya. Nanti saya bakal kasih contoh. Nanti kalau ada waktunya saya kasih contoh. Tapi kalau nggak ada waktunya, minggu depan saya kasih contoh yang multi if, yang if berjenjang yang misalkan kalau dapat lebih dari 85, dapatnya A. Kalau misalnya nilai 75 sampai 85, dapatnya B. Itu kan berjenjang kan. Gitu. Itu nanti saya akan contohkan. Nah, itu kurang lebih caranya pakai cara Mas. Tapi jawabannya boleh atau nggak? Boleh banget. Gitu. Di Excel nggak ada yang salah ya. Sama jawabannya benar, dia nggak ada yang salah. Sama juga kok. Gitu. Aman buat Masnya? Clear ya? Oke. Kak, kalau event tinggal seperti apa? Nanti dijelaskan ya. Gitu. Satu-satu. Tunggu aja dulu. Ya, kita masih agak panjang. Gitu. Kita masih panjang banget. Gitu. Oke. Baik. Ada yang mau nanyakan dulu? Coba ya, saya buka file latihan 13 atau file latihan bonus 3 ya. Kalau enggak, saya bahas sekarang dulu. Mungkin yang latihan 4, kita baru bahas yang satu. Oke, baik. Saya kasih bonus 3, teman-teman. Mungkin saya Mbak Sevi boleh dikirim ya ke grup file latihan 9. Coba kasih contoh sekarang. Tapi teman-teman tolong disimak ya, karena ini agak agak sedikit berat. Oke. Kekirim nggak file-nya? Enggak ya? Nggak kekirim ya? Coba. Kekirim nggak teman-teman? Di teman-teman kekirim nggak? Nggak ya? Kak ulang yang grade. Oke, yang grade saya ulang ya. Di download dulu, mungkin Mbak Sevi boleh dikasih ke teman-teman? Ya, baik. Dikasih dulu ke teman-teman di grup. Nah, saya sambil ulang yang grade. Oke, pertama begini. Ya, saya bakal ke contoh motif langsung ya. Tapi saya hanya bahas motifnya dulu ya. Gitu. Di sini teman-teman sama dengan if. Ya, logika saya kan kalau nilai si Ali lebih besar dari 75, maka dia gimana? Mbak siapa? Mbak Salsa gitu. Dia gimana? Dia kan lulus, ya kan? Kalau enggak lebih dari 75, misalkan 75 pas, kira-kira lulus nggak Mbak Salsa? Kalau 75 pas, lulus nggak? Kalau 75 pas, kalau dia lebih Tidak. besar dari 75, dia enggak ya? Nggak lulus. Jadi jawabannya tidak Tidak. lulus. Tidak lulus. Nah, kurang lebih begini. Oke, clear? Ya, mending yang cara saya dulu aja gitu. Kan tadi ada yang contohkan cara berjenjang, tapi cara saya dulu aja. Oke, aman ya? Oke, aman ya? Kak, boleh kirim ulang file-nya? Yang file latihan 9 ya? Oke, saya kirim ulang. Ada yang kendala nggak? Mbak Cepi mungkin boleh. Ada yang belum dapat? Tunggu ya, file latihan 9. Ini soalnya harus cari dulu teman-teman di bawah. Oke. Ini sebenarnya dibahasin nanti nanti. Cuman apa? Biar langsung sekalian aja. Kita bahas motif. Oke. Sudah? Sudah pada dapat file latihan 9? Saya buka sekarang aja ya. File latihan 9. File latihan 9 bonus 3. Oke, don ya. Baik, teman-teman. Nah, ini motif dulu. Saya bahas motif dulu ya. Saya bahas motif dulu. Jadi nanti ini, dan ini taran-taran ya. Gitu. Nah, oke. Contohnya begini, teman-teman. Ya, jika, oke. Gimana cara bacanya, Mas? Gitu. Soalnya dulu ya. Kalau dia dapat A itu kalau nilainya lebih besar dari sama dengan 85. Saya tanya, kalau dia dapatnya 85, gimana? Nggak dapat, nggak. Nggak dapat ya? Nggak dapat, nggak dapat.
Dapat nggak? 85 aja kan lebih besar sama dengan 85 dia udah nggak? Dapat. 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 Dapat ya? Karena ada sama dengan ya. Jadi kalau nilai saya 85 nih di kalkulus saya dapat A gitu. Ya. Nah, sekarang cara baca begini gimana? Oke, ini tips juga ya. Sambil saya kasih oret-oretannya ya. Kita belajar sedikit tentang TPA deh ya. Gitu. Oke, di sini teman-teman. Nah, di sini ya, Mas gimana cara baca yang selanjutnya? Oke, pertama dulu ya, saya deklarasikan dari awal dulu. Kan kalau dia lebih besar dari 85, dia lebih besar dari 85, dia dapatnya A nih. Gitu. Berarti kan sama dengan if ya, nilai ini saya misalkan dengan N ya. Ya, misalkan N atau B10 deh ya langsung ya. B10 lebih besar dari sama dengan 85, dia maka dapatnya A. Nah, baru ya, habis itu ya saya timpal lagi dengan if ya. Nanti saya kasih contohnya lagi. Nah, jadi kalau dia bisa namanya A. Nah, selanjutnya, nah saya definisikan lagi misalkan ya, saya tulis dulu sama dengan if kalau nilai ini B10 lebih besar sama dengan 85, dia dapatnya A. Nah, value if true-nya, value if false-nya jangan diisi dulu, tapi di if-kan dulu. Gitu ya. Jadi di if-kan dulu. Gitu. Di if-kan dulu. Oke, misalkan saya kasih warna merah gitu. Di if-kan dulu, saya di if-kan dulu gitu. Bener nggak kira-kira? Mas yang tadi saya Mas gimana kalau misalkan ditimpa? Mas tadi sorry. Gini ya, yang pakai masnya ya. Nah, ini saya contohkan di multi if. Nah, kalau dia nih, ini artinya gimana cara baca? Jadi kalau teman-teman ketemu sesuatu X segitiga. Ini artinya X di antara kotak dan segitiga. Ini artinya di antara ya. Jadi kalau nilai dia di antara 75 sampai 85, di mana 75-nya masuk, ya, dia kalau dia dapat 75 dia dapatnya B. Kalau dia dapatnya 84, dia dapatnya A apa B? Dia dapat 84. Lihat di soal yang warna merah. B. B. Dia dapatnya 85, dia dapatnya apa B? A. A. Kalau dia dapat 75, dia dapatnya B. B ya. Jadi gini, karena ini sama dengan diarsir nih, di garis bilangan. Jadi kurang lebih begini teman-teman. Ini dia dapatnya B. Gitu ya. If, nah definisikannya begini teman-teman, lihat ya. Kita udah pernah mendefinisikan, nih saya kasih warna ungu pembatasnya. Kita udah pernah mendefinisikan dari 85 ke kanan. Lihat, saya udah oret. Berarti fokus kita di mana? Fokus kita di, sekarang saya kasih warna arsiran ya. Fokus kita di sini sekarang nih. Dari 75 tok, nih sampai sini nih. Sampai pembatas ini. Berarti ini gimana? Kalau didefinisikannya gimana? Lebih besar ya. Jadi if B10 lebih besar sama dengan berapa? 75 atau 85? Yang belum didefinisikan. 75 atau 85? 75 ya. 75 maka dia dapat TB. Oke, sampai sini clear? Jadi ini if berjenjang. Buat teman-teman sambil ngetik lagi, sambil ngetik ulang. Ntar saya kasih waktu buat teman-teman ngulangin lagi cara saya tadi, gitu. Nah, kurang lebih gini, sorry. Logical test dulu ya. B10 lebih besar sama dengan 75, dia dapat TB. Oke, sampai sini clear? Kira-kira ada yang bingung nggak? Sampai if yang kedua ini. Clear kira-kira? Tunggu, saya coba cek komen dulu. Oke, bener ya? Clear ya? Sampai sini ya? Nggak pakai or, nggak pakai or, Kati ya, belum pakai or. Nanti or beda lagi. Tapi saya langsung skip ke multi if ya. Paham ya? Clear ya? Kalau saya kecepatan kabarin ya. Oke, selanjutnya B10 ini nih. B10 tuh nilainya siapa? Nilainya si A nih. Nilainya si A. Grade-nya si A nih. Ini B10 nih. Nilainya si A. Gitu ya. B10 tuh koordinat ke April. B10 tuh kolom B baris ke-10. Nih, ini B10. Koordinat ya. Gitu. Oke, aman nggak? Ke April atau teman-teman lain ada yang masih bingung B10 nggak? Tenang nggak tadi kan? Enggak lah. Oke, clear? Aman ya? Baik.
Baik, saya lanjut dulu. Sorry, saya sambil minum. Jadi teman-teman, if dulu lagi. Logical testnya sekarang, tadi teman-teman. Ya, sekarang kita gantian yang ke C. Ya, C kita belum deklarasikan. Jadi kalau ada multi if, ambil dari yang gede nih. Yang C ini teman-teman, saya kasih warna biru ya. Kalau misalkan nilai dia di antara berapa sampai berapa tuh? Di antara berapa sampai berapa? Dia dapat C di antara berapa sampai berapa? 60 sampai Ya, 60 sampai 75. 75. Saya tanya, kalau nilainya 75 dia apa? B. Nilainya 75. B. B. Kalau dia nilainya 60, C. C ya. Jadi gini, dari 60 ke atas, ya, sampai 74 deh ya berarti ini. Ya, sampai 75 sebagai pembatas, dia dapat C. Nah, begini, kata Gi, kita udah mendeklarasikan yang ini. Nih, lihat nih, yang warna ungu nih saya kasih nih. Kita udah mendeklarasikan yang ini nih. Ya, yang ke sini ke kanan ini udah kita deklarasikan. Jadi dia udah otomatis sebagai pembatas. Nah, yang belum kita deklarasikan yang mana? 60-nya. Ya, 60 ke kanan. 60 ke kanan berarti tandanya gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Ini yang belum kita deklarasikan. Berarti begini, B10 lebih besar sama dengan 60. Berarti apa? C. C. Nah, Koma oke. C. Nanti ya. Nah, if lagi. Kita udah dapat mau kita di A, kita udah dapat mau kita di B, kita udah mau dapat kita di C. Selanjutnya kita maunya di mana? Outputnya D apa E nih enaknya? Mau teman-teman, lebih gampang E apa D? D ya, gitu. Jadi yang di D teman-teman, ya yang belum kita ini kan yang D, ini saya kasih warna hijau, saya kasih hijau. Yang D itu gimana? Orang itu dapat D kalau nilainya dari berapa sampai berapa? 50 sampai 59. Yap, 50 sampai 59. Thank you, Mbak. 50 sampai 59. 60 ini sebagai pembatas, dia nggak ikut karsir ya. Dia berarti nggak ngikut. Biarpun dia 59,5, dia tetap dapatnya adalah C. Sorry, D. Gini. Nah, kita udah deklarasikan dari 60 ke samping sini udah kita deklarasikan. Kita lupakan ini, yang warna ungu. Nah, jadi kita fokusnya ke 50 ke samping. Nih. Berarti kita, gimana? If B10 tuh nilai ini ya. Tadi saya kasih tahu B10 itu apa? B10 lebih besar nih. Ini B10 nih, yang 78 nih, nilai si A ini. Kalau nilai B10 lebih besar dari sama dengan 50, dia berapa? Dapatnya? D. Oke. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, gimana sih kalau kita mau deklarasikan E? Tanda E itu seperti apa? Tanda E itu seperti apa? Gimana sekarang kita buat deklarasikan E? B10 lebih kecil sama dengan 50. Oke. Lebih kecil. Atau gimana? Ingat nggak? Ingat yang operator perbandingan ini? Nah, sebelumnya ini, ya, saya punya, tunggu ya, save dulu. Yang C belum ya? Yang C, ya, saya punya tanda lebih besar sama dengan 50. Di sini lebih kecil dari 50. Boleh nggak? Value if-nya saya langsung isi E. Karena dia udah otomatis lebih kecil dari 50. Boleh nggak kira-kira? Langsung isi E di sini. Boleh? Boleh. Boleh ya? Baik, oke. Kita coba klik enter. Nah, nanti saya kasih ininya, saya kasih waktu 5 menit buat teman-teman kerjain. Ini tinggal diseret. Nah, kurang lebih gini. Ini cara pakai multi if, teman-teman. Ya. Memang agak ribet, tapi teman-teman udah kasih tahu step by stepnya. Ini saya coba kasih terus step by stepnya. Teman-teman kerjakan. Jadi di sini ini pakai if lagi ya. Pakai if lagi. If lagi. Kalau misalkan B10 lebih besar sama dengan 60, dia dapat TC. Nah, terus dari koma, saya if lagi. Dengan warna hijau ya sekarang. If lagi, kalau misalkan B10 lebih besar sama dengan 50, dia dapatnya adalah D. Ya. Terus baru saya isi dengan, ya, ini kan warna merah udah pakai ya. Mungkin warna
apa ya, warna hitam deh ya. Dia langsung hitam udah kepake juga di A. Warna oranye. Dia langsung E. Karena ini udah otomatis lawannya kan ini lebih besar sama dengan berarti lawannya kan lebih kecil dari 50. Gitu. Dia langsung dapat E. Gitu. Oke. Nah, sampai sini boleh dikerjakan dulu. Saya kasih waktu buat teman-teman 5 menit buat kerjakan ini. Saya kasih pakai yang pen dulu. Nanti teman baru boleh yang Excel. Kalau udah mentok baru saya kasih lagi Excel ya. Oke. Dikerjain dulu. Kalau ada yang sudah, Mas, saya udah boleh. Mas, saya ada kendala, boleh. Gitu. Coba dikerjakan dulu. Yang multi if ini. Karena menurut saya rumus yang susah itu if Apa justru. ya, Mak? Apa itu? Cengkuh. Sudah, Mas. Oke, Kak Riki udah. Kak Alif. Iya, udah. Oke, teman-teman yang lain gimana? Kak Riki sudah. Kak, tanda petik dipakai buat apa aja? Oke, cuman kalau buat tanda teks, Mbak. Betul, Kak Hilal. Astuti. Sudah, Kak. Oke, banyaknya sudah. Ada yang belum? Kita masih punya waktu 2 menit lagi. Saya kasih waktu teman-teman 5 menit. Ada yang kendala nggak kira-kira? Don, Mas. Oke, Mbak Aliza apa namanya? Oke, 2 menit lagi. Ada yang bingung? Masih bingung? Jadi memang saya bilang Excel itu cuma terus ya. Lagi-lagi pengetahuan kita tentang matematika, ya. Pengetahuan kita tentang matematika dasar, pengetahuan kita tentang kerjaan kita di keuangan gitu. Atau di tempat lain yang bantu kita. Kak, motif itu ada batas dan kurang? Enggak. Nggak ada batasnya, Kak. Ramadhani. Ya, ya. Setahu saya itu kalau misalkan di multi if, kalau misalkan di multi if itu kita nggak ada batasan. Tapi kalau rumus itu ada 10. Ya, kalau rumus itu ada 10. Kalau rumus itu ada 10 limutan. Oke, Kak Husna masih bingung di bagian mana? Hmm. Izin bertanya. Gimana? Iya, mau bertanya kalau untuk nilai value if yang false itu benarnya ditaruh yang di mana ya? Untuk value if false-nya. Terima kasih, itu aja. Jadi value if false itu di paling akhir, Mas. Gitu. Kenapa saya nggak deklarasikan yang E? Karena E itu udah diwakili oleh yang lebih besar sama dengan. Kan lebih besar sama dengan 50. Lawannya itu kan lebih kecil dari 50. Jadi saya langsung aja tulis E. Karena value if false itu secara otomatis lawan operatornya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Aman? Buat Kak Husna, Kak Fajri, tadi saya ulangin. Buat Kak Fitri, aman? Berarti untuk nilai if false yang sebelum-sebelumnya nggak usah dideklarasikan, nggak apa-apa ya, Mas? Untuk Ya, value if false-nya. betul. Karena gini,
Kalau kita udah deklarasikan value if false, itu udah tertutup, Mas, gitu. Itu udah tertutup, gitu. Jadi kita nggak bisa nimpa lagi dengan if bisa sih, cuman jadi repot gitu. Ya, kadang-kadang error karena saking repotnya dengan value if false. Jadi value if false itu kan buat tutup. Contoh, misalkan kita value if true-nya A, terus value if false-nya kita isi B. B itu kan berarti kan lebih kecil dari sama lebih kecil dari 85 kan. Sedangkan di sebelah lebih kecil 85 kayak 75, 60, 50 itu kan belum kita deklarasikan. Jadi kita timpa dulu dengan if. Jadi biarin value if di akhir. Jadi biar sebelum-sebelumnya tuh nggak tertutup gitu. Itu nggak maksudnya. Jadi karena kita belum deklarasikan 75, baiknya yang ingin kita deklarasikan ya itu tandanya yang lebih besar atau yang jadi patokan. Contoh patokan saya di sisi kiri di sisi sini nih. Ya, ini patokan saya misalkan. Ya, lihat ya. Ini patokan saya nih. Ya. Di setiap sisi kiri dari garis bilangan. Ini patokan saya. Nah, ini yang saya bakal jadikan patokan buat deklarasi. Nah, misalnya saya mau deklarasikan B, patokan 75. Deklarasikan C, patokannya 60. Karena 75-nya sudah terdefinisi di yang bagian sini nih. 75 udah terdefinisi di sini. Gitu. Nah, pas saya mau deklarasikan yang 50 enak karena yang 60 udah terdeklarasi di sini. Gitu. Jadi kurang lebih berjenjang seperti itu, Mas. Gitu. Jadi makanya value if false-nya saya taruh di akhir. Gitu. Nah, sampai sini kira-kira apa masih bingung? Siap, Mas. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Betul, betul. Pasangan paham operator ya. Betul, Kak Iva. Makanya pas di sini, ya, pas di sini saya jelaskan lawan operatornya. Gitu ya. Saya jelaskan. Ada kurang dari 0. Cash auditnya ada kurang dari 0 atau minus. Sama aja. Sama aja. Misalkan begini, Mas. Mas ingin deklarasikan 0 derajat 0 ya. 0 derajat misalkan. 0 derajat 0 ya. 0 atau minus 2 sampai minus 3. Terus nanti Mas deklarasikan lagi minus 4 sampai minus 5. Bisa. Ya, bisa. Formulanya sama gitu ya. Bedanya Mas tinggal nentuin dulu nih titik kuncinya di misalkan titik kuncinya dari minus 1 gitu. Terus minus 4 sampai minus 6. Nah, minus 4, terus minus 7 sampai minus 9, minus 7. Nah, ditentuin dulu titik kuncinya. Sama aja caranya, Mas, gitu. Mas, kenapa punya saya hasil nggak sesuai? Kak, berarti yang di input itu adalah lawan operator yang diperintah. Iya, kalau if fast ya, gitu. Oke. Kak Sonya gimana? Saya coba ulang sekali lagi ya. Saya coba ulang sekali lagi buat teman-teman, tapi ini last ya. Terakhir saya ulang ya, buat di multi F gitu teman-teman. Ya, nih. Jadi, yang pertama, saya deklarasikan dulu yang 85. Gitu. Saya deklarasikan dulu yang 85 karena dia paling gede kan. Karena dia kan paling gede nih. Ya, saya deklarasikan dulu di tabel atas if kalau nilai ini lebih besar dari sama dengan 85, dia akan dapat A. Nah, value if false-nya saya timpa dengan if lagi. Karena saya perlu deklarasikan 75. Mas, kenapa sih Mas nggak deklarasikan lagi yang ininya nih? Ya kenapa? Kenapa saya harus mendeklarasikan 85 ini lagi? Karena kan 85 pernah saya deklarasikan di sini. Nih. Jadi Maaf, saya Mas. cukup deklarasikan yang 75 ini. Jadi if lagi, kalau dia lebih besar sama dengan 75, dia dapat B. Oke, sampai sini clear buat teman-teman yang lain, terutama Mbak Husna sama Kak Fajri. Gimana? Aman? Mas Kak itu Sonya gimana? punya saya udah sama kayak gitu, tapi kenapa hasilnya beda ya? Dia malah yang si A-nya itu E. A-nya itu E. Oke, Iya, ntar saya coba lihat ya. iya. Gitu. Ntar saya coba lihat ya. Ntar coba saya Mbaknya coba share nanti. Nah, saya sambil jawab Mas Fajri, Kak Fajri sama Kak Husna. Gimana? Clear ya? Kalau kecuali bilangin lagi ya. If lagi. Nah, kan 75 udah pernah deklarasikan. Jadi kita nggak usah fokus ke sini nih, yang sebelah kanan nih. Fokus aja yang sebelah kiri nih, yang belum kita deklarasikan. Ya, kita belum deklarasikan 60. 60 itu gimana sih perannya? Oke, 60 itu sebagai kalau misalkan dia lebih besar sama dengan 60, dia jadinya dapatnya C. Itu lanjut. Nah, kita belum deklarasikan yang mana lagi nih? Yang 50, 60 udah nih. Oke, berarti if 50 dia dapatnya D. Nah, lanjut lagi. Nah, kali ini perlu nggak kita deklarasikan if lebih besar sama dari 50 dia dapat E? Ya benar, ya benar, benar-benar aja gitu. Nih nol. Bisa aja, tapi ribet. Kenapa kita nggak langsung gini aja? Kan value if false itu kan lawan operator. Lawan operator lebih besar sama dengan 50 itu kan adalah
lebih kecil dari 50 kan? Nah, lebih kecil dari 50 kan E. Nah, langsung aja isi E. Oke, aman sampai sini teman-teman? Kak Usna, apa sih? Aman Mas, aman ya? Oke, coba Mbak Sonya stop share dulu ya. Oh, udah Oke, aman boleh. Mas punya saya Mas. Oh, udah Mas ya. Iya. Oke, balik ya. Ada lagi nggak kira-kira yang kendala? Ada yang kendala? Gampang nggak kira-kira buat multi atau if? Ini boleh dilatih lagi ya. Dan teman boleh dihapus lagi. Teman-teman cobain sendiri tanpa saya. Nanti baru teman-teman lihat yang catatan saya lagi. Oke. Sebetulnya dari yang lebih besar yang lebih kecil biar mudah dimengerti. Betul. Lebih besar dari besar ke kecil biar lebih mudah dimengerti. Karena kalau kita mulai dari kecil nanti agak susah, Mbak. Tapi nggak muncul hasilnya. Oke, Kak Itahul, mau saya screen nggak? Sebelum 2045 saya ganti topik. Aduh, boleh difoto nggak? Kira-kira? Bisa difoto atau dimasukin ke chat ini sambil kita nanya ke 1945. Dulu ya. Oke. Ada lagi nggak teman-teman yang punya kendala? Saya sambil ini ya, saya sambil minum. Ada yang lagi nggak kira-kira yang punya kendala? Kak, boleh izin share screen kah? Oh, boleh, boleh. Tunggu ya. Buat teman-teman yang mau sambil minum atau teman-teman mau ibadah isya dulu juga boleh ya. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah? Boleh Eh, Mbak gimana? ini saya nggak bisa error ke tulisan rumusnya, Kak. Error tulisan saya bentar ya. If B ini A, terus langsung if lagi ditimpa, benar kok. Saya coba Mbak, lihat di separator, coba Mbak, diklik dulu. Coba Mbak, Yang dia diklik dulu. Diklik dimanapun dulu. Nih, diklik di huruf D deh, coba. Diklik di huruf D atau di samping if-nya ini. Ada nggak panduannya? di mana, Kak? Di huruf B10 nih, B10 yang formula bar. Nah, situ. Nah, logical test. Oke. Titik koma value if true, value if false. Benar kok nih, if A, if B10. Kalau di enter gimana Mbak? Tadi Mbak kurang lebih Langsung kayak gini, Kak. Kurungnya konten error. kebanyakan kali Kak itu. Iya, coba kurungnya di 1, 2, 3, 4. Coba enter. Sama nggak Mbak? Konten error. Masa nggak ya? Insert single quotation. Oke, ini first nih. Coba Mbak bisa kirimkan nggak filenya ke saya? Di save as aja, save as dulu gitu. Nanti disilang, nanti Mbak stop share, dari share screen lagi. Coba kirim ke saya, biar saya langsung lihat di filenya. If B titik koma titik koma titik koma titik koma titik koma. Saya stop share dulu, Kak, ya. Ya, betul.
Kayak dikirim dulu Mbak. Coba koma Kak. Beda-beda device-nya. Oke. Betul. Bisa juga koma, tapi tadi saya lihat di panduannya tertulis koma. Boleh Mbak dikirim dulu, maksudnya saya di save as dulu Mbaknya, nanti Mbak silang dulu file ya, kirim ke chat Zoom gitu. Nanti coba saya run dari device saya, Mbak share screen lagi gitu. Maksud saya seperti itu. Ini saya save as-nya rumusnya masih terbaca gitu kakak maksudnya. Oh, masih terbaca gitu. Soalnya pas saya mau save as ini dia nggak bisa karena rumusnya ini kan masih belum bisa digunakan gitu kak. Jadi saya nggak bisa save as. Oke, oke. Baik, coba di share screen dulu, nggak apa-apa. Tadi boleh coba diulang nggak kira-kira? Kita ulang bareng-bareng. Coba Mbak, kita ulang bareng-bareng dari A dulu, definisikan dari A dulu. Teman-teman boleh bantu. Ya, boleh Mbak di share screen dulu. Maksudnya di input ulang dulu. Sambil saya lihat SS dulu errornya ya. Tuh, di sini teman-teman panduannya tetap titik koma ya. Coba Mbak di enter dulu. Gimana di errornya tulisannya? Ulang ya kak ya. Iya. Oke, thank you. Oke, boleh. Oke, kalau buat Kak Itaho ini ada kelebihan lebih tanda tutup kurungnya di samping E. Oke, B10 ya lebih besar sama dengan titik koma A. Nah, lagi titik koma if lagi di tab. Nah, pakai tab aja Mbak. Nah, oke lanjut lagi. Gimana? Coba ya. Saya masih lihat perbedaan kita tuh di benar kok, tutup kurungnya tuh 4. Lanjut Mbak. Kalau lebih besar dari sama dengan berapa? 75. Kak Itaho aman? Itu udah kurang dari Kak Itaho punya kakak itu. Kak tutup kurungnya 4 ya harusnya. Apa bisa ya langsung enter aja deh. Sebenarnya kalau habis enter aja udah bisa kok. Di Excel saya ya. Tutup kurungnya otomatis bentuk 4. Aman ya kak, lanjut. Lanjut ya, lanjut terus. Sebelumnya yang Mbak di latihan 3 nomor 1 yang lulus itu bisa nggak kira-kira Mbaknya? Bisa. Bisa ya. Berarti Iya. sebenarnya quote-nya nggak masalah. Lebih besar dari. Ya teman boleh bantu saya koreksi kira-kira di mana yang ada kelirunya. 75, 60. Tapi pun kalau nanti nggak ketemu nanti coba saya kasih. Bisa jadi PR buat saya. Kira-kira di mana yang kurangnya. Kalau mau koma, if lagi. Oke. Terima kasih kan Pak. Betul. Lanjut lagi. Oh Mbak, itu yang B10-nya, B10 50 ada titik koma. Kenapa kak? Di lebih besar sama dengan 50 sampingnya ada titik koma. Nih, kiri, sorry. Kiri, Mbak pakai tanda panah kiri. Nah, itu ada titik koma sehabis B10. Oh iya. Iya, coba. Oke, lanjut lagi dulu. Langsung aja ini kan kak. Iya, langsung aja E. Iya. Di samping dulu, Mbak. Mbak ke samping dulu. Titik koma baru E. Oke. Kira-kira apa ya? Tetap kak. Contents error if you do not use single condenser. Oke, if you do not use. Di akhir pada
tutup kurungnya harusnya 4 nggak sih, Mas? Iya, tutup kurungnya 4. Coba, Mbak. 4 tutup Ditambahin kurung. manual itu, Mas. Tuh, 2, 3, 4. Oke, if-nya juga sudah benar. Mungkin kalau di WPS nggak pakai titik koma kali, Mas. Pakai koma kali, Mas. Saya nggak pernah pakai WPS. Oh, tapi di panduannya tetap titik koma. Coba, Mbak. Yang Di single, panduan ini titik iya, koma. yang petik 2-nya jadi petik 1 deh, Mbak. Petik 2 jadi petik 1 ya. Iya, coba. Nggak bisa juga, Kak. Nggak bisa juga ya, single patient nggak bisa juga. Nah, kalau di sini saya baca dari Excel-nya, ya, ini biasanya eh single quote. Oke, coba Mbak balikin ke petik 2 lagi. B10 bisa sama dengan ini. Tapi tadi di yang if latihan nomor 3 itu nggak ada kendala ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, baik. Coba saya cari tahu dulu nanti ya. Gitu. Coba dulu. Oh, gini Mbak. Coba di sebelah if, coba pakai petik 1. Di sebelah if paling depan. If paling depan pakai petik 1 coba. Itu ya, Kak. Iya, coba. Bisa diangkat nggak? Nggak, sorry. Dihapus dulu. Heeh. Dihapus dulu. Di sebelah sama dengan. Di sebelah Di sama sebelah dengan sama siapa? dengan. Kiri lagi. Kiri Oh, lagi. paling depan. Iya, pakai petik 1. Enter coba. Nah, gini. Coba Mbak dari general yang teks ini, data teksnya ini, sorry, yang general di data teks di sebelah wrap teks, di saat wrap teks, coba diganti jadi number dulu deh. Ini kendalanya, oke. Mas, kayak saya tahu deh, Mas. Lagi di mana, Mas? Di mana? Itu tanda petiknya, kayak dia nulisnya manual satu-satu deh, Mas. Kenapa? Tanda petiknya itu harus kan kalau di keyboard itu kan ada tanda petik yang langsung sekali nongol langsung 2, ada yang sekali-sekali kan, Mas. Iya. Dia ngetik tanda petiknya sekali-sekali atau langsung 2? Tadi sih langsung 2 gitu, Kak. Oke, coba Kak itu yang di A itu double, yang di A itu double, sorry. Oh, Ada iya. perbedaan itu soalnya. Iya sih, kalau saya lihat petiknya tadi ada yang 3 coba Mbak. Yang di ya petik 2 dulu, nah terus yang di B itu coba yang di B petik 2. Nah, coba enter. Saya ulang aja lagi tanda petiknya, Kak ya. Iya, Kak, boleh. untuk yang ini petiknya 1 itu, Pak. Di mana? Di bagian Di ini E3. petiknya cuma ada 1. petik 1. Oh Yang iya. di E Oh 1 iya, tuh. coba. Kita cari poinnya lagi coba di E. Oh, Kakak petik 2-nya petik 1-1 ya? Ini ya kendala tadi. Oh iya, gini coba petik 2. Jadi langsung petik 2 aja Mbak, coba. Petik 2. Oh iya, Kak. Nah, kurang lebih gitu ya. Oke, Oke deh. berarti kita udah ketemu kendala ya. Biasanya kalau nggak kendala di Excel-nya di inputannya, tapi jarang sih. Bisa di inputannya. Jadi tadi kendalanya saya kasih dulu ya buat teman-teman. Selama kurang lebih 7 menit ini kita kendalanya di inputan. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman mau petik 2, teman-teman baik langsung petik 2 seperti ini ya. Nih. Jadi thank you banget tadi buat Mas siapa? Sorry saya belum mention namanya. Ya, Jadi jangan seperti ini ya. Ya Mas Ahmad ya. Nih, ini tuh beda tuh. Jadi yang atas itu pakai petik 2 nah yang bawah tuh saya pakai petik satunya 2 kali gitu. Nah, jadi kurang lebih itu yang bikin kontensnya itu error gitu. Ya, tadi makanya saya pakai petik 1 dulu di depan kayak buat lihat gimana sih kalau misalkan di nya terus ternyata
Mas Ahmad yang ketemu gitu. Saya nggak ketemu-temu, akhirnya Mas Ahmad udah ketemuin, jadi kita bisa tahu kendala di mana. Jadi kurang lebih gitu ya. Dari Mbak Oke. Sepia gimana? Kira-kira udah aman? Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih Mas Ahmad. Sama-sama. Baik, lanjut ya. Baik, teman-teman, thank you buat teman-teman buat diskusinya dan saling bantunya. Kita langsung lanjut dulu ya. Kita langsung lanjut dulu ke bagian tugas 3 soal 3. Oke, kita move on dulu dari sini, teman-teman. Ya, sorry. Nah, kalau di saya itu otomatis ya. Case kode tipe otomatis Excelnya betulin. Kalau WPS 365 kurang lebih kelebihannya gini, dia langsung otomatis betulin. Nah, di sini teman-teman di tugas 3 soal 3, teman-teman, ya. Kita berkutit dengan if or. Nah, saya contohkan di if and-nya itu beda apa sih if or dengan if and. Jadi begini teman-teman. Ya, if itu kan digunakan kalau teman-teman ingin mengeluarkan output dengan kriteria tertentu. Nah, if or dengan if and, ya ini if and, ini nanti kita bakal gunakan. Ini contoh misalkan teman-teman di kepegawaian deh, gitu. Nah, contoh teman-teman bilang kalau ini if or ya, penerapan if or dulu ya. Ada kandidat yang dia nilai teorinya 90 80. Terus teman-teman bilang, pokoknya kalau nilai teorinya atau nilai praktiknya salah satunya aja dia lebih dari 85, dia kompeten. Itu if or. If and begini bahasanya. Pokoknya kalau salah satu aja nggak memenuhi 85, dia nggak kompeten. Nah, jadi kurang lebih cara pemakaian rumusnya gini dulu. Saya kasih tahu cara pemakaian rumus, nanti saya jelasin lagi tentang teorinya. Jadi if, or, ini ada logikal 1, logikal 2. Ya, logikal 1, logikal 2. Kak, bedanya if or dengan multi if apa? Bedanya adalah dua logikal ini dianggap jadi satu. Ya, jadi satu, jadi atau. Ya, kalau tadi kan A, B, C, D outputnya berbagai macam. Sekarang outputnya cuma dua. If true dan if false. If true-nya juga cuma satu kalau if or. Gitu ya. Kalau multi if true-nya beberapa if true. Gitu ya. Jadi bedanya itu. Nah, logika satunya kalau nilai teori lebih besar sama dengan 85 atau ya atau titik koma ya nilai praktiknya lebih besar sama dengan 85. Nah, tutup kurung. Jadi titik koma logika 3. Jadi kotak gini tuh kalau kotak di dalam rumus Excel nih, kotak seperti ini, kotak kurung siku ini artinya nggak wajib diisi. Ya, kalau ada kalau ada tulisan titik-titik ini artinya dan seterusnya. Ini artinya dan seterusnya. Jadi kita nggak wajib isi ya. Ini juga kita nggak wajib isi. Kurung baru. Value if true-nya apa? Value if true-nya kan kompeten dia. Terus value if false tidak kompeten. Jadi kompeten dan tidak kompeten. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, aman? Sampai sini? Aman. Aman ya? Jadi gini, maksudnya gini, if or itu cara kayak gini. Ini value if true, ini value if false. Nah, gini, ini terpenuhi, ini enggak. Ini terpenuhi, ini enggak. Nah, salah satu terpenuhi aja, salah satu logika tes terpenuhi aja, dia bakal print out-nya value if true. Jadi kalau if or seperti itu, bedanya dengan if and begini. Kalau if and, teman-teman lihat ya. Kalau if and, dia salah satu aja nggak memenuhi, contoh, dia nggak memenuhi praktik ini, dia nggak memenuhi ini, dia nggak memenuhi keduanya. Dia nggak memenuhi salah satu aja, dia makanya tidak kompeten. Dia makanya tidak kompeten. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Clear? Dari teman-teman? Clear. Clear ya? Pak. Jadi salah satu aja yang memenuhi, dia bakal tidak kompeten. Kayak teman-teman boleh coba dulu. Jadi beda if or dengan if and gitu. Jadi if and, kalau teman-teman ingin print out-nya value if true, maka dua-duanya harus terpenuhi logikalnya. Gitu aja. Nggak mesti dua ya. Logikalnya bisa 3 logikal, bisa 4 logikal. Misalkan kayak nilai teori, praktek, psikotes, dan wawancara misalkan. Itu bisa teman-teman. Gitu ya. Jadi boleh dicoba dulu. Boleh dicoba dulu. Kurang lebih kayak 1-2 menit buat teman-teman coba.
Boleh diulang nggak? Boleh. Baik. Jadi saya ulang yang dari if or dulu ya. Jadi if or sama dengan if or logika satunya nilai teori jika nilai teori ya lebih besar sama dengan 85, sorry, atau atau ya nilai praktik lebih besar sama dengan 85 ya, maka value if true-nya adalah A. Kompeten. Nah, value if false-nya apa? Value if false-nya tidak kompeten. Tidak kompeten. Nah, secara yang if and tidak kompeten. Tidak kompetennya bukan begini ya, tidak kompeten. Nah, nih. Oke. Aman sampai sini? Ini C3, D3. Jadi, kalau if and gimana Mas? Cara ketiknya gampang, or-nya tinggal ganti n aja. Gitu. Oke, clear? Dari mbaknya yang minta ulang? 21202, teman-teman yang lain gimana? Sebelum ke soal nomor 4. Habis itu kita ke latihan 4 sebentar dulu. Gitu, nanti kita baru selesaikan. Oke, kira-kira dari teman-teman aman? Mas, mau nanya, tadi yang terkait if and, itu kenapa nggak kompeten semua ya? Kan kalau if or kan salah satunya terpenuhi, maka kompeten. Nah, kalau if and tadi peraturannya gimana, Mas? Maaf, Mas. Jadi, kalau if or, ya Mas, salah satu di sini terpenuhi, dia print out-nya bakal fail if true. Tapi, di if and, ya, kalau misalkan, ya, teman-teman ingin print out-nya value if true, ya, teman-teman ingin print out-nya value if true, maka dua-duanya harus terpenuhi. Oke, aman? Dari Masnya? Oke, Mas. Aman ya? Aman. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Oke, aman ya? Teman-teman ada kendala nggak sebelum saya ke soal 4? Nanti kita bahas soal latihan 4 sebentar. Gitu. Kemungkinan yang soal 4 dan soal 3-nya. Ya, atau soal 4-nya dulu. Gitu. Clear ya? Baik, lanjut ke soal 4, teman-teman. Oke, gimana kalau kayak gini? Ada yang udah kerjain belum? Oke, sama dengan bareng-bareng ya. If or kalau nilai test chat-nya lebih besar dari sama dengan 85 atau logika duanya gimana? Begini cara deklarasikannya. Ya. If or Kak Anggi pakai if or. Saya cuma contohkan kalau ada if and ya, saya cuma contohkan if and-nya aja. Gitu. Karena di soal 3 4-nya ini. Betul. Pakai sama dengan kurang, bukan sama dengan kurang. Gimana? Kalau wawancara ini sama dengan bagus ya, sama dengan bagus. Begini teman-teman, sama dengan bagus. Nah, jadi deklarasikannya seperti ini. Mas, kalau numerik kan enak ya, tinggal lebih besar sama dengan lebih kecil. Ya, kalau misalkan pakai kalimat gimana ya kayak gini. Clear ya? Clear ya? Baik, lanjut lagi. Nah, apa hasilnya? Hasilnya kan diterima, diterima, terus ini tidak diterima. Oke, sampai sini clear nggak teman-teman? Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita ke latihan 4, boleh dicoba dulu 1 menit. Untuk penulisan nggak bermasalah ya Mas, besar kecilnya. Besar kecilnya nggak masalah. Contoh ya. Gini. Tetap. Yang penting kalau di Excel itu BAGUS. Tapi kalau teman-teman di Python itu udah beda. Betul. Karena gini, kenapa tutup kurung? Karena ini kan kita udah selesai isi logikalnya kan. Jadi kan 1, 2, 3. Sebenarnya kan nggak usah 3. Saya bilang kan kalau ada tanda kayak gini gimana? Kalau ada tanda kayak gini di rumus Excel, tadi saya bilangnya gimana? Kalau ada tanda seperti itu, nih yang kurung siku, gimana? Tandanya apa? Tadi, ada ingat nggak? Kalau titik 3 seperti ini nih, artinya apa?
di rumus Excel. Nih, kita lagi fokus di logikal yang ini. Apa kira-kira? Dan Dan seterusnya. seterusnya. Kalau yang kurung siku gini artinya apa? Wajib diisi nggak? Saya bilang. Kalau ini kan wajib nih. Karena kan nggak ada tanda kurung siku. Nggak wajib diisi ya. Nah, wajib diisi, nggak wajib, nggak wajib. Oke, misalkan kita cuma punya 2. Oke, 2. Nah, baru setelah 2 apa? Panduannya apa? Tutup kurung kan? Berarti kita tutup kurung. Jadi kurang lebih gitu cara bacanya. Aman buat kayak Kak. Dia tutup kurung ya. Tetap baca panduannya gitu. Gitu. Jadi tutup kurung. Baru ke next stepnya dipisahin lagi dengan separatornya. Di kan titik koma. Kayak habis titik koma value if true, value if false. Oke, Kak izin berulang sekali boleh? Tunggu ya. Belum ya? Tunggu ya. Masih lama. Jadi, kalau misalkan nilai tes TTC2 lebih besar dari sama dengan 85, atau wawancaranya sama dengan bagus, ya, maka hasilnya adalah diterima, terus hasilnya tidak diterima. Nah, kurang lebih begini. Ntar ya, absennya 20, kurang lebih kita 20 udah selesai kok. Kita tunggu ya. Oke, baik. Aman buat Kak Winda? Sama. Baik, teman-teman, pelatihan 3 yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita ke pelatihan 4, nomor terakhir. Lanjut, Mas. Aja. Baik, langsung ke file latihan 4, teman-teman. Nilas ya, tunggu ya. Baik, dibuka dulu file 4 ya. Nah, baik teman-teman, di sini saya udah punya, saya lihat dulu ya. Baik. Nah, kita udah punya seperti ini teman-teman. Ya, saya bakal jelasin tentang Sparklet. Tapi buat teman-teman yang pakai WPS, pakai spreadsheet, ya teman-teman yang 2007, teman-teman nggak bisa pakai ini. Nah, Sparklet ini ya digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan tren data. Ya, dia tipenya kayak grafik atau kecil. Nah, teman-teman pernah saya bahas sama saya dan Kak Manda, gitu, sama saya dan Kak Manda tentang data grafik, ya, sama Kak Isti juga sama tentang pemilihan grafik juga. Nah, lebih detailnya sama saya waktu itu tentang grafik data numerik dan data kategorik. Ada yang masih ingat nggak data numerik dan data kategorik seperti apa? Ada yang masih ingat data numerik dan kategorik? Data numerik dan kategorik. Sebelum saya jelasin tentang sparkline-nya. Jadi Sparkline itu sama kayak grafik, tapi bedanya dia cuma hanya buat ngelihat data tren. Data tren itu maksudnya gini, tren data itu pergerakan data. Jadi dia nggak ngeliat detailnya data, dia hanya lihat datanya naik atau turun. Dah, dia cuma lihat datanya naik atau turun. Itu maksudnya tren. Tren itu pergerakan data, gitu. Oke, masih ingat nggak data numerik dan data kategorik? Ada yang masih ingat? Data numerik dan kategorik? Ada yang masih ingat?
Oke, data numerik, data angka, data yang bisa koma. Data kategori kayak data jumlah kota, kabupaten, itu nggak bisa koma, biasanya absensi. Ya, kita saya kasih eh, pertemuan tambahan atau video tambahan tentang itu ya. Gitu. Nah, di Sparkline ini ya, cara bikin Sparkline dulu ya, sebelum saya kasih kesimpulan dan penjelasan itu. Nah, di sini teman-teman, cara diblok dulu dari B4 sampai E4. 2007 WPS spreadsheet ditonton dulu. Ya, ini hanya buat Excel yang di atas atas tadi. Ya, oke, di blok dulu. Saya kasih warna merah yang saya blok. Ya, merah itu buat saya tandain doang ya, nggak mesti teman-teman ikutin saya, gitu. Ya, klik insert, pilih di bagian Sparkline sini. Ada line column win loss. Saya tanya, ini datanya data kategorik apa kategorik? Apa numerik, sorry. Datanya kategorik apa numerik? Saya tanya. Numerik. Numerik, Numerik. karena ada komanya. Ya, karena ada komanya. Masih ingat nggak pembinaan grafik waktu itu? Ya, dulu kan teman-teman chart ya, kali ini Sparkline. Masih ingat nggak? Baik sama saya Kak Manda atau Kak ST. Nah, teman-teman ingat nggak? Kalau data numerik lebih tepatnya pakai line apa pakai kolom? Pakai line atau kolom? Lain nggak? Line ya. Jadi gini, dikit lagi ya. Ini catatan lagi ya. Ntar saya bakal kasih tambahan teman-teman materinya karena kan padat banget Excel, jadi teman-teman nggak apa-apa banyak review gitu ya. Nah, teman-teman kalau line ini buat numerik, ya kolom ini buat kategorik atau buat perbandingan. Boleh nggak kalau numerik pakai kolom? Boleh kalau dia buat membandingkan. Kali ini ya di case kali ini saya bukan buat membandingkan omset Januari, Februari, Maret, April, bukan. Saya bukan buat membandingkan omset tiap bulan. Tapi saya buat ngelihat pergerakan omset. Apakah omsetnya naik atau tidak. Berarti pakainya line. Gitu ya. Pilih line. Choose where you want Sparkline to be placed. Tempatin di mana? Oke, saya pengen tempatin di sini Sparkline-nya. Klik OK. Sampai sini clear. Ada yang mau tanyain nggak kira-kira teman-teman? Clear? Sampai sini? Clear. Clear ya? Nanti teman-teman di blok dari atas sampai bawah sini. Ini ada Sparkline. Teman-teman bisa tandai yang bagian marker dicentang. Jadi kita bisa lihat pergerakan ya. Nih, kayak patah-patah kayak naik, 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 turun, naik. Gitu. Boleh dibuat seperti ini dulu. Nanti saya kasih tahu cara bacanya. Ulang Kak, tadi klik apa? Oke. Pertama, diklik dulu bagian insert, terus klik bagian line, nanti pilih lokasinya di sini. Sudah? Yang DM aman? Kak Fajri aman? Gimana? Teman-teman aman ya? Klik OK. Nah, pilih yang bagian markernya dicentang. Pilih yang bagian markernya dicentang dulu. Sudah oke? Marker itu tanda. Jadi setiap pergerakan data itu ditandai. Aman ya? Nah, baru diseret seperti ini teman-teman. Oke, clear? Clear. Clear ya? Nah, lanjut teman-teman. Nah, Kak, teman-teman ya, lanjut ya. Nah, di sini kalau teman-teman Sparkline kita ini, bisa lihat pergerakan data. Nah, cara bacanya gini. halo, Oke. halo, halo. Halo, gimana? Kalau pakai kolom bisa nggak tuh Kak? Pakai kolom bisa. Nah, Oh, contoh ya. Di sini saya pakai kolom misalkan. Ya, tapi gini, itu buat pembandingan, Mas, gitu. Nih. Tuh. Nih, gitu. Ini buat membandingkan. Gitu. Maksudnya gini, lihat, ini omset paling gede diketahui nih di bulan segini. Ini omset paling gede di bulan segini, omset paling gede di bulan segini, omset paling gede di bulan segini, 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 dan segini. Gitu ya. Jadi dia buat membandingkan. Tapi karena saya bilang saya mau lihat pergerakan data, saya pakainya line. Dan data numerik. Lebih tepat pakai line. Kalau data numerik. Lebih tepat. Kecuali untuk membandingkan. Gitu. Lagi-lagi tergantung tujuannya. Oke, sampai sini kelar. Mas Rizky gitu. Sebenarnya oke. nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tergantung masnya mau tujuannya apa sih? Kayak, oh tujuan saya mau laporin pertumbuhannya. Tujuan saya pengen laporin pergerakannya. Apakah naik, apakah turun omsetnya ke bos gitu. Nah, atau tujuan saya untuk membandingkan ya di bulan keberapa sih paling gede omsetnya. Nah, baru pakai kolom. Jadi tergantung tujuannya. Jadi nggak ada benar nggak ada yang salah. Mark line seperti ini tadi ya. Nih, diklik aja datanya di sorry grafiknya dan mark line, pilih marker.
Oke, aman? Kak Laura? Aman buat Kak? Aman. Pas ya? Aman, aman, aman. Baik, kita lanjut teman-teman. Ya, di sini saya bisa bilang gini. Cabang Jakarta selalu mengalami pertumbuhan omset penjualan. Ya, terus apa lagi? Cabangnya mengalami fluktuatif. Terus cabang Banjarmasin mengalami atau ya cenderung lebih tepatnya cenderung sih ya bahasanya, cenderung mengalami kenaikan tiap bulannya. Lanjut lagi, misalkan cabang Makassar fluktuatif. Cabang Makassar fluktuatif, nanti boleh dikasih penjelasan lagi. Fluktuatif. Terus cabang Palembang juga fluktuatif. Palembang fluktuatif tapi cenderung naik. Palembang fluktuatif tapi cenderung naik. Cenderung naik. Makassar juga sama. Kalau fluktuatif tuh naik turun ya, nggak nentu. Misalkan naik turun nih. Kayak gini nih, naik turun gitu. Jadi nggak nentu nih, gitu. Terus, nah ini, dia apa? Cenderung naik turun atau fluktuatif? Cabangnya di Bali. Cenderung apa? Kalau teman-teman lihat grafik ini, turun ya, cenderung turun. Ntar kata-katanya bisa diperbagus lagi ya, teman-teman. Kayak cabang Bali cenderung mengalami penurunan, bisa gitu. Kata-katanya. Cabang Bali, ya cenderung mengalami penurunan, ya sempat konstan di bulan Februari dan Maret, gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa diperhatiin ya, gitu. Harus mengalami sedikit kenaikan di bulan Februari ke Maret. Nah, terus lagi, ya fluktuatif, cabang Papua fluktuatif. Oke, nggak cenderung turun ya, fluktuatif ya. Oke, misalkan di sini saya kasih performa, misalkan, tapi Jakarta pernah turun nggak ya? Enggak ya. Misalkan performa terbaik, contohnya cabang, simpulan performa cabang terbaik, tapi bukan cabang yang performa tren cabang ya, dimiliki oleh cabang Banjarmasin karena ya cenderung mengalami kenaikan konstan. Coba yang atas lagi ke atas. Harga di mana? Terus berarti. Oh, ini FI. Iya, aku lagi scroll semua. Jadi aku sedih. Mana? Oke, maaf Kak. Yang bisa pakai Spanyol ESA 2010, 13, 19, 365. Oke, ada yang kendala nggak sampai sini? Sampai sepak lain? Mungkin sampai sini dulu Kak Sevi bisa absensi karena bisa teman-teman juga harus masuk kerja dan sebagainya. Ada yang menanyakan dulu sebelum kita nunggu absensi, teman-teman? Kita sampai sini dulu. Nanti teman-teman bakal kita bahas soal statis dan dinamis, database, dan kurang lebih indeks MS. Database itu nanti ya, saya lancar kasih pak lainnya. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang mau diinikan?
Ada yang mau tanyakan dulu? Masih ada waktu 9 menit, teman-teman. Mas, besok tuh sama Kak Hesti atau Kak Manda, Mas? Besok sama Mbak Hesti. Ya, Oh, oke. ya. Kamanda biasanya di setiap Sabtu. Kalau Oh, misalkan ada pertemuan tambahan atau pertemuan bonus tuh Kamanda. Gitu. Karena Kamanda udah 4 sesi, nanti teman-teman bakal ketemu Kamanda lagi di pertengahan bulan, besok sama Kak Hesti. Gitu. Kurang lebih materinya kurang lebih sama tentang if ya. Besok sama Kak Hesti if teman-teman. Gitu ya. Kalau sama saya yang materi yang ada teorinya ya. Yang banyak teorinya juga sama yang banyak teknisnya juga. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman ada yang mau tanyakan dulu? Aman ya? Besok ketemu lagi sama saya di hari Kamis minggu depan. Tapi kalau nanti di hari Minggu atau di hari sebelum Kamis ada tambahan, saya bakal kabarin minimal H-3 atau H-2. Gitu ya. Ya, karena teman-teman saya pikir butuh pertemuan tambahan buat lebih detail lagi. Gitu. Sebenarnya udah lebih detail tapi lebih buat review lagi. Gitu ya. Baik, nanti saya jadwalkan pertemuan tambahannya. Ada lagi? Kak, yang pelajaran apa tampilkan kapan dipelajari? Kak, yang akan apa tampilkan kapan pelajari? Ini Kamis depan, Kak Herman. Atau nanti saya bisa titip ke Hesti bahas sedikit gitu. Gitu. Aman sampai sini? Kak, tapi yang di-share jadwalnya itu besok jam 8 itu masih sesi Kak Naufal. Masih Berarti sesi saya ya? iya. Oke, ntar saya coba konfirmasi ya. Saya coba konfirmasi besok gitu ya. Setahu saya Kak Hesti. Nanti kalau ada perubahan saya kabarin dulu. Gitu. Nanti saya coba cek lagi ya. Gitu. Gitu. Nanti coba kasih konfirmasi ke manajemen. Tapi setahu saya Jumat tuh Kak Hesti. Tapi nanti kalau misalnya saya kabarin juga di paginya. Saya coba nanti japri ke Mbak Sevi gitu. Oke. Kan minggu depan saya nggak absen. Bakal dapat. Tetap bakal dapat kok gitu. Nggak apa-apa kok. Nanti mbaknya bisa absen 2 kali aja nggak apa di pertemuan ini gitu. Aman ya? Baik, saya tunjukkan dulu ke Mbak Sevi. Tunggu sebentar, ini saya pilih backgroundnya dulu. Oke, kenapa ya? Mirror my video, virtual background. Oke, boleh mungkin dari Mbak Sevi dibantu sayanya untuk dokumentasi. Ini saya nggak tahu kenapa nggak muncul ya kamera. Baik, Kak. Baik, nah oke sudah muncul. Oke, baik, sama-sama. Mari, buat Sevi dibantu untuk dokumentasinya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin bagi teman-teman yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya, boleh menyalakan kameranya. Bagi teman-teman yang berkendala untuk menyalakan kameranya, boleh memberikan reaksinya ya, teman-teman. Untuk link absensi sudah tersedia di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Mungkin Kak Naufal bisa, ini enggak ya? Oke, coba. Oke, yuk. Kalau enggak apa-apa ditarik aja bisa kok, Kak. Oke, baik. Boleh? Saya dibantu? Baik, akan saya hitung ya, teman-teman. Oke, berarti lagi 1, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir pada kelas Excel pada sesi malam hari ini. Mungkin untuk kelas selanjutnya jangan lupa untuk datang, jangan lupa untuk mengisi presensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Thank you ya teman-teman. Terima kasih Mbak Sevi. Oke.